Terima kasih masih bersama Sergap. Puluhan unit pemondokan pesantren Zulhijjah di Batanghari, Jambi terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan bangunan pemondokan santri pria di Kelurahan Teratai, Jambi. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat melahap 23 unit bangunan. Dibantu warga, petugas bisa memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Pemirsa, dua wanita lanjut usia ditemukan tewas di kamar kos di Senen, Jakarta Pusat. Kondisi korban mengenaskan, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Warga Jalan Kramat Sawah 3, Senen, Jakarta Pusat dikejutkan dengan tewasnya 2 lansia penghuni indekos. Korban, Nelly, 68 tahun, warga Bambu Apus, Jakarta Timur, ditemukan tergeletak di kamar mandi. Tak jauh dari lokasi, kembali ditemukan jasad wanita lansia yang tewas di dalam kamar kos. Korban kedua diketahui bernama Ani, 79 tahun. Kondisi kedua korban mengenaskan, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Seminggu sebelumnya tuh ke rumah ke sini dia ngobrol, habis sama kakaknya telepon di Medan, kayaknya itu mungkin ada kabar apa, jadi kayak dia kaget gitu loh. Baru ini kelihatannya nggak keluar lagi. Ternyata ini meninggal di dalam kamar. Kedua korban dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Upaya penangkapan MSAT, tersangka pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur, mendapat perlawanan. Seorang anggota polisi terluka. Lebih dari 300 pendukung MSAT ditangkap polisi. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Muhtar Mukti, ayah MSAT, berjanji menyerahkan anaknya Kamis sore. Upaya ratusan personil polisi menangkap MSAT putra Kiai Haji Muhtar Mukti, pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur, diwarnai perlawanan ratusan pendukungnya. Bahkan sempat terjadi saling dorong dengan polisi. Akibatnya, 320 pendukung MSAT yang menghalangi petugas saat akan masuk ke dalam pondok pesantren ditangkap. Mereka dibawa menggunakan 8 truk ke Mapolres Jombang. Seorang anggota polisi dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian tangan. Sejak Kamis pagi kemarin, ratusan personel polisi mengepung area pesantren untuk menangkap MSAT, tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap 11 santriwati. MSAT bertahan bersembunyi dalam pesantren bersama pengikutnya. Polisi melakukan penyisiran ke seluruh area pondok pesantren untuk menemukan MSAT. Saya rasa polisi sudah berupaya sehumanis mungkin dalam upaya penegakan hukum ini. Sehingga saya menghimbau kepada keluarga tersangka MSAT ini untuk kooperatif membantu kami. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada pihak daripada MSAT ini, keluarga MSAT ini untuk membantu kami, kooperatif membantu kami. Ya. Kemudian keberadaan MSAT di mana Pak? Kita masih berproses di dalam ya. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Muhtar Mukti, ayah MSAT, berjanji akan menyerahkan anaknya. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Kasus dugaan pencabulan MSAT terhadap 11 santriwatinya terungkap sejak 2019. Pria 42 tahun ini menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati, bahkan sejak Januari kasusnya sudah P21. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. 3 pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tenggelam di Pantai Legok, Jawa. 1 korban belum ditemukan.
Keluarga korban tak kuasa menahan tangis mendengar kabar sang anak tenggelam di pantai Legok Jawa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketiga korban, Lucy, Bila, dan Silva, 14 tahun, tewas tenggelam. Seorang rekan korban, Sahrul, 14 tahun, masih dalam pencarian tim SAR. Sedangkan satu korban lain dalam perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa berawal ketika 45 remaja masjid berangkat ke pantai Legok Jawa untuk berwisata. Naas, ketika bermain di pantai, para korban terseret ombak dan tenggelam. Di sana katanya ada insiden lah, kayak seperti itu, terbawa arus. Informasinya seperti itu. Kebetulan putra Akang ikut juga. Kebetulan anak saya juga ikut, tapi alhamdulillah anak saya itu selamat, tapi teman-temannya itu 3 orang, kalau tidak salah 3 orang meninggal. Petugas masih melanjutkan pencarian korban yang hilang. Sementara jasad korban tewas diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 5 orang petani tersambar petir saat berteduh di gubuk tengah sawah di Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya 3 orang tewas. Wanita ini histeris melihat jasad sang suami tak bernyawa akibat disambar petir di sawah Taman Pemalang, Jawa Tengah. Dibantu warga, petugas mengevakuasi jasad 3 petani yang tewas tersambar petir. Ketiga korban, Safi'i 34 tahun, Zainuri 37 tahun, dan Imam 32 tahun tewas di lokasi dengan luka bakar. Sementara satu korban lain, Sugito, kritis. Kejadian berawal ketika para korban sedang bertani di sawah. Akibat hujan deras, para korban berteduh di gubuk tengah sawah. Naas, ketika sedang berteduh, 4 korban tersambar petir. Jadi kita ngambil pakai kolbak sama mobil pribadi, satu nggak tahu punya siapa, yang penting kita bawa ke sini aja. Tadi emang kondisi cuaca di daerah situ hujan ya Pak? Itu hujan terjadi petir 2 kali Pak. Aduh nggak mikir itu kayaknya jam 4:30-an kayaknya. Kan habis hujan itu kita sudah ke TKP. Seluruh korban dilarikan ke RS Al-Ikhlas Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Aksi pencurian HP di meja kasir di warung makan terjadi di Kembangan, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Seorang pria memarkirkan sepeda motornya di depan rumah makan di Kembangan, Jakarta Barat. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku menggasak handphone yang tergeletak di meja kasir dan langsung kabur. Aksi pelaku terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku dan 2 rekannya di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku disita barang bukti 3 motor, sejumlah handphone curian, pakaian pelaku, dan sejumlah kunci letter L. Rata-rata dijual 300 sampai 500. Bang MA ini hasil pencuriannya buat mabuk atau buat apa atau hasil? Kalau MA ini dalam penelusuran kami untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan dia juga sebagai pemakai. Para tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pelaku pembobol koper pedangdut Dewi Persik di bandara di Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata petugas salah satu maskapai membobol koper Dewi Persik dan mengambil 3 kalung emas berlian. Ada pakai Lion kemarin waktu aku di Balikpapan. Kalau akunya kan pakai batik. Nah, ada yang ngebobol koper kita. Dia ngambil diamond, dia ngambil kalung. Melalui kanal YouTube, Dewi Persik menceritakan kasus pembobolan kopernya, 3 kalung emas berlian pun raib. Koper yang dibawa asistennya dibobol saat penerbangan dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke Soekarno-Hatta Juni lalu. Setelah melapor ke polisi di bandara, pelaku akhirnya ditangkap beberapa hari lalu. Pelaku merupakan petugas salah satu maskapai telah ditetapkan sebagai tersangka. Menaiki salah satu maskapai ini, kemudian
memasukkan koper ini di bagasi, kemudian kode porter ini membuka kunci yang kode angka yang ada di koper itu, kemudian menggeledah barang yang di dalam dan diamankanlah 20 barang bukti perhiasan emas ini. Kepada polisi, pelaku mengaku berulang kali membobol koper penumpang. Aksi pencurian dipelajari dari rekan sesama porter. Mana pokoknya di kapal dengan global? Ada enggak? Iya, beberapa kali Pak. Ada beberapa kali. Belajar dari senior ya? Iya. Bagaimana Mas? Cuma saya aja yang ketahuan kebetulan. Ada kelompoknya nggak tuh Mas di maskapai? Apa harapan? Untuk sementara ini di dalam itu masih banyak yang begitu. Masih banyak yang begitu ya? Oh masih ada Mas ya? Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Saat akan mengubur, maksud kami, sebuah video viral terkait dugaan aksi pencabulan di atas angkutan umum terjadi saat korban pulang kerja. Polisi yang telah menerima laporan saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87